Ombak setinggi 20 meter menghantam menara batu ini tanpa ampun, mengguncangnya seperti mainan kecil di tengah samudra yang mengamuk. Angin berteriak, air laut meledak ke dinding granit, dan setiap dentuman terdengar seperti ledakan meriam yang bisa merobohkannya kapan saja. Di tempat terpencil ini, ratusan kilometer dari rasa aman, tidak ada kota, tidak ada kapal yang siaga, dan tidak ada tempat berlindung selain dinding sempit yang terus digempur badai. Dan di dalam menara itu, hanya satu orang yang harus bertahan sendirian. Saat ombak berikutnya datang lebih tinggi dan lebih brutal dari sebelumnya, satu kesalahan kecil saja bisa berarti tersapu ke laut yang gelap dan tak berujung. Pertanyaannya bukan lagi apakah badai itu akan menghantam, tetapi berapa lama manusia bisa bertahan ketika Atlantik memutuskan untuk tidak memberi ampun. Layumen berdiri di atas batu karang kecil di lepas pantai Brittany, Prancis, tepat di jalur pertemuan arus paling ganas di Atlantik Utara. Tidak ada daratan luas di sekelilingnya, hanya lautan terbuka yang setiap musim dingin berubah menjadi medan tempur antara angin dan gelombang raksasa. Saat badai datang, ombak tidak hanya menghantam dari satu arah, tetapi memukul menara ini dari berbagai sisi, seolah ingin merobohkannya sekaligus. Batu tempat mercusuar ini berdiri hampir tidak memberi ruang aman. Permukaannya sempit, licin, dan terus-menerus diterpa air asin yang mengikis apapun yang mencoba bertahan di atasnya. Bahkan kapal modern pun harus berhati-hati saat melintas di wilayah ini, karena arus bawah lautnya bisa menyeret dan menghancurkan lambung kapal dalam hitungan menit. Tempat ini tidak dibangun untuk kenyamanan manusia. Ia berdiri di lokasi yang sejak lama ditakuti para pelaut, sebuah titik gelap di peta navigasi yang reputasinya dibangun oleh kapal-kapal yang tidak pernah kembali. Dan justru di titik paling berbahaya inilah, manusia memutuskan untuk menancapkan menara batu setinggi puluhan meter. Sebuah keputusan berani yang menantang amarah Atlantik secara langsung. Sebelum mercusuar ini berdiri, perairan di sekitar batu karang Layumen dikenal sebagai salah satu jalur paling mematikan di pesisir barat Prancis. Kabut tebal sering turun tanpa peringatan, menyamarkan karang tajam yang tersembunyi tepat di bawah permukaan air. Kapal-kapal yang terlambat menyadari bahaya itu tidak diberi kesempatan kedua. Sekali lambung mereka menyentuh batu, gelombang berikutnya akan menghancurkannya berkeping-keping. Arus di wilayah ini tidak bergerak dengan lembut. Ia berputar, menarik, dan berubah arah secara tiba-tiba, menciptakan pusaran yang mampu membuat kapal kehilangan kendali. Pada malam hari, tanpa cahaya penuntun, para pelaut hanya mengandalkan insting dan pengalaman. Namun di laut seperti ini, pengalaman saja seringkali tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa. Semakin banyak kecelakaan terjadi, semakin jelas bahwa wilayah ini membutuhkan penanda yang tidak bisa diabaikan, sebuah cahaya yang cukup kuat untuk menembus kabut dan badai. Bukan untuk menaklukkan laut, tetapi setidaknya memberi manusia satu peluang kecil untuk selamat dari tempat yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai perangkap mematikan di Atlantik. Membangun mercusuar di daratan saja sudah sulit, apalagi di atas batu karang kecil yang setiap hari tenggelam oleh ombak Atlantik. Pada awal abad ke-20, para insinyur memutuskan untuk mendirikan Layumen di titik yang bahkan sulit diinjak saat laut sedang tenang. Setiap material harus diangkut lewat kapal, lalu dipindahkan dengan perhitungan presisi dalam jeda singkat ketika ombak mereda. Proses pembangunan tidak berjalan mulus. Cuaca buruk kerap memaksa pekerjaan dihentikan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Para pekerja harus memahat fondasi langsung
ke batu keras yang terus diguyur air asin, sambil berdiri di permukaan sempit yang licin dan berbahaya. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka terjatuh ke laut yang bergolak tanpa kesempatan diselamatkan. Namun perlahan, lapis demi lapis batu granit mulai menjulang ke atas, membentuk menara yang dirancang untuk menahan tekanan gelombang raksasa. Layumen bukan sekadar bangunan, melainkan pernyataan bahwa manusia berani menancapkan simbol keselamatan di tengah wilayah yang selama ini hanya dikenal sebagai milik laut. Setelah mercusuar ini akhirnya berdiri, tantangan berikutnya bukan lagi membangunnya, tetapi menjaganya tetap menyala. Seorang penjaga harus tinggal di dalam menara batu ini selama berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan, tergantung cuaca dan jadwal rotasi. Ketika laut tenang, pergantian bisa dilakukan dengan kapal. Namun saat badai datang, tidak ada yang bisa mendekat, dan penjaga harus menerima kenyataan bahwa ia benar-benar sendirian. Di dalam ruang sempit setinggi puluhan meter itu, hidup berjalan dengan ritme yang berbeda. Ia harus memeriksa lampu, memastikan mekanisme tetap berfungsi, membersihkan lensa dari garam yang menempel, dan memantau kondisi cuaca setiap hari. Semua dilakukan sambil mendengar suara ombak yang menghantam dinding granit, seperti dentuman tak berujung, siang dan malam tanpa henti. Kesunyian menjadi tantangan tersendiri. Tidak ada kota di kejauhan, tidak ada lampu rumah yang bisa terlihat, hanya cakrawala gelap dan lautan luas. Ketika badai mulai menguat dan angin mengguncang seluruh struktur, penjaga itu tahu satu hal: tidak ada tempat untuk lari. Satu-satunya pilihan hanyalah bertahan dan percaya bahwa menara batu ini cukup kuat untuk melindunginya dari amarah Atlantik. Pada akhir dekade 80-an, seorang fotografer bernama Jean Guichard nekat mendekati Layumen saat badai besar menerjang Atlantik. Helikopter berputar di atas menara, mencoba menangkap momen dramatis ketika ombak raksasa menghantam dinding granit. Di dalam, penjaga mercusuar mendengar suara bising dari luar dan mengira itu adalah kapal yang kesulitan. Sehingga ia membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Dalam hitungan detik, ombak setinggi puluhan meter datang dari belakang, menjulang jauh lebih tinggi dari pintu yang terbuka itu. Sang penjaga berdiri terpaku, sementara air putih raksasa nyaris menelannya hidup-hidup. Foto yang diambil pada momen itu kemudian mendunia, bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena ia menangkap satu detik yang memisahkan hidup dan mati di mercusuar paling berbahaya ini. Namun badai seperti dalam foto itu bukan kejadian langka di Layumen. Setiap musim dingin, Atlantik Utara mengirim gelombang raksasa yang menghantam menara ini berulang kali, siang dan malam. Ombak setinggi belasan hingga 20 meter bisa datang tanpa pola yang mudah ditebak, membuat seluruh struktur bergetar, seperti sedang dipukul palu raksasa dari segala arah. Di dalamnya, penjaga hanya bisa mendengar dentuman keras yang terasa hingga ke lantai dan tangga besi. Lampu harus tetap menyala, meski angin menjerit di luar dan air laut menyapu jendela dengan kekuatan brutal. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada cara menghentikan badai. Yang bisa dilakukan hanyalah bertahan, menunggu hingga Atlantik memutuskan untuk tenang dengan sendirinya. Dengan ancaman sebesar itu, pertanyaannya menjadi semakin nyata. Berapa sebenarnya bayaran untuk hidup di tengah badai Atlantik? Pada masa ketika Layumen masih dijaga aktif oleh negara Prancis, seorang penjaga mercusuar rata-rata menerima sekitar 1.500 hingga 2.000 euro per bulan, tergantung masa kerja dan tunjangan lokasi terpencil. Jika dikonversikan ke rupiah saat ini,
Jumlah itu setara kurang lebih 25 juta hingga 35 juta rupiah setiap bulan. Secara nominal, angka tersebut terlihat layak. Namun ketika ombak setinggi 20 meter menghantam dinding tempat mereka tidur, dan setiap musim dingin membawa risiko nyata kehilangan nyawa, uang itu terasa memiliki makna yang berbeda. Karena pada akhirnya, pekerjaan ini bukan hanya tentang gaji, melainkan tentang keberanian menghadapi laut yang bisa mengambil segalanya dalam satu hantaman saja. Hari ini, Lajumen telah diotomatisasi dan tidak lagi dihuni penjaga tetap. Namun, menara batu itu masih berdiri di atas karang sempit yang sama, terus diterpa angin dan ombak Atlantik yang tak pernah benar-benar jinak. Cahaya di puncaknya tetap menyala, bukan lagi dijaga manusia yang bertaruh nyawa, melainkan oleh sistem modern yang bekerja dalam diam. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Laut di sekelilingnya tetap seganas dulu, dan setiap gelombang yang menghantam dinding granit itu seolah mengingatkan bahwa di tempat ini, manusia hanya tamu yang berusaha bertahan di wilayah kekuasaan alam.